Halo, namaku Nana Vitasari. Di sini aku akan sharing mengenai literasi media sosial sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan masyarakat yang kritis dalam bermedia sosial. Media sosial adalah salah satu layanan internet yang paling banyak digunakan oleh para pengguna internet pada saat ini. Nah, kemudahan dalam berinteraksi dan menyebarkan informasi merupakan daya tarik utama dari layanan ini. Namun, kemudahan dalam berinteraksi dan menyebarkan informasi tersebut juga memiliki dampak negatif pada saat ini, yaitu banyaknya beredar berita hoax. Nah, literasi media sosial ini sangat diperlukan dalam rangka menciptakan masyarakat yang berbasis informasi dan pengetahuan. Nah, agar kita menjadi masyarakat yang berbasis informasi dan pengetahuan, ada 3 hal yang perlu kita ketahui sebelum bermain media sosial. Yang pertama, berpikir sebelum melakukan post. Yang kedua, apa yang harus kita post. Dan yang ketiga, bagaimana supaya post kita itu bisa ditemukan oleh orang banyak. Hal tersebut dari 3 cara agar kita dapat menjadi masyarakat yang kritis harus kita tanamkan saat kita bermain media sosial agar terhindar dari dampak negatif bermedia sosial seperti mudahnya dipengaruhi oleh berita hoax. Mengenai literasi media sosial, itu dapat kita artikan sebagai keterampilan seseorang dalam mencari, dalam memilah, dan dalam mengaplikasikan sumber informasi di media sosial. Orang yang melek informasi di media sosial akan menjadi orang yang kritis ketika mendapati informasi hoax. Masyarakat yang melek informasi di media sosial akan sulit untuk diadu domba karena kepentingan tertentu. Nah, ada 5 poin dari standar orang yang berliterasi harus dituntut untuk menggunakan informasi secara efektif dan menyelesaikan tujuan spesifik. Secara sederhana, literasi media sosial dijabarkan dalam 5 konsep. Yang pertama, seluruh media pesan dikonstruksi. Di media sosial, banyak orang mengunggah gambar dengan tulisan atau bisa kita sebut dengan meme. Tulisan pada gambar tersebut merupakan perintah untuk kita dalam menerjemahkan gambar tersebut. Hal ini merupakan salah satu contoh bahwa pesan di media sosial merupakan sesuatu yang dapat dikonstruksi. Tidak jarang, beberapa informasi hanya diberikan setengah-setengah, sehingga memberikan ambiguitas atau pandangan seseorang yang berbeda-beda. Yang kedua, pesan media membentuk pandangan kita akan suatu realita. Contohnya, yang paling dekat dengan kasus waktu itu penggunaan media sosial pada saat pemilihan presiden. Nah, media sosial ini berperan besar dalam membentuk opini masyarakat terkait kedua kandidat presiden. Tak jarang, suatu kejadian menjadi pusat perhatian masyarakat karena pada awalnya informasi tersebut dibagikan di media sosial dan kemudian hari menjadi viral. Yang ketiga, berbeda audiens. Berbeda pula cara memahami pesan yang sama. Salah satu fitur yang banyak digunakan dalam media sosial adalah share. Fitur ini memungkinkan pengguna berbagi suatu informasi kepada pengguna lain. Mereka mungkin lupa bahwa tidak semua pengguna memiliki pengetahuan mengenai berita yang kita bagi. Hal ini dapat menyebabkan penafsiran ganda sehingga memicu adanya konflik. Yang keempat, pesan media memiliki dampak komersial. Tak jarang ketika akan mengunduh suatu informasi, pengguna diminta untuk memasukkan akun media sosial atau email. Nah, hal tersebut itu terlihat sepele, tetapi sebenarnya informasi data diri kita dapat diperjualbelikan. Dan yang kelima, pesan media meletakkan sudut pandang ketika pengguna membuat status tertentu yang diharapkan adalah pengguna lain dapat memahami apa yang kita rasakan. Semisal ketika kita menggunakan media sosial untuk mengunggah foto liburan, yang kita harapkan itu bahwa pengguna lain tahu bahwa kita menemukan tempat yang indah. Kemudian mengenai konsep literasi media sosial yang telah dijelaskan 5 tadi, itu memberikan gambaran bahwa media sosial sangatlah berperan dalam membentuk opini seseorang. Besarnya dampak media sosial tersebut membuat seseorang harus mampu memilah dan memilih informasi mana yang merupakan fakta dan mana yang merupakan opini. Nah, di sini ada 5 cara untuk dapat kita meliterasi media sosial. Yang pertama, perhatikan kemampuan untuk mengidentifikasi ketika dibutuhkan fokus perhatian dan mengenali ketika multitasking bermanfaat.
Perhatian ini dapat dicapai dengan memahami bagaimana pemikiran orang. Akan sulit untuk memfokuskan perhatian karena pikiran kita cenderung berjalan acak. Yang kedua, partisipasi. Di sini kita wajib mengetahui kapan dan bagaimana partisipasi merupakan hal yang penting. Partisipasi memberikan pengguna pengalaman berbeda saat menjadi produktif. Partisipasi dalam media sosial dibedakan menjadi dua, yaitu netizen aktif dan netizen pasif. Netizen aktif merupakan pengguna media sosial yang ikut memberikan post di media sosial, sedangkan netizen pasif merupakan pengguna media sosial yang hanya membaca lini masa media sosial tanpa memberikan postingan. Yang ketiga, kolaborasi. Nah, pengguna dapat mencapai lebih dengan bekerja sama dibandingkan dengan bekerja sendirian. Melalui kolaborasi, redundansi dapat dihilangkan dan pekerjaan dapat didistribusikan. Adanya kolaborasi memungkinkan masyarakat berbagai sumber itu dapat membagi sumber daya dan membangun ide baru. Yang keempat, kesadaran jaringan. Nah, jaringan sosial saat ini tuh diperluas karena adanya teknologi. Saat ini masyarakat dapat menjadi anggota dari newsgroup, komunitas virtual, situs gosip, forum, dan organisasi lainnya. Pemahaman mengenai media sosial dan jaringan teknis sangat diperlukan. Dan yang kelima, pemakaian secara kritis. Pemakaian secara kritis adalah evaluasi tentang apa dan siapa yang dapat dipercayai. Sebelum mempercayai, mengkomunikasikan, atau menggunakan apa yang ditulis oleh orang lain, ada baiknya nih kita melakukan identifikasi, cek klaim yang terdapat dalam informasi tersebut. Lihatlah latar belakang penulis serta sumber daya dan keakuratannya. Nah, jadi di penghujung podcast ini ada pesan dari aku nih. Jadilah masyarakat yang kritis dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kita mudah dipengaruhi oleh berita hoax.